Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan mengenai mengambil sanad Al-Quran. Bolehkah mengambil sanad Al-Quran tidak dengan hafazan tapi dengan membaca mushaf? Karena banyak beberapa program yang menawarkan demikian, terutama di beberapa tempat ya, tapi dengan membayar bayaran tertentu. Baik, mengenai mengambil sanad tapi dengan membaca mushaf ya, ini juga perkara yang mungkin baru ada di zaman-zaman sekarang ini ya. Zaman dahulu itu orang mengambil sanad bacaan lazimnya dengan hafazan ya, dan demikian juga bagaimana kami mengambil sanad hafazan kami, sanad Al-Qur'an kami yaitu dengan hafazan. Nah, jadi sekarang kalau ada orang yang mengambil sanad dengan membaca mushaf, itu bagaimana hukumnya? Ya, jadi ini juga sebelum tadi adalah khilaf. Perkara yang baru ada pada zaman sekarang dan para ulama khilaf kepada hukum ini. Jadi ada yang tidak membolehkan ya sama sekali dengan mushaf ya, mewajibkan bahwa semua yang mengambil sanad darinya harus dengan hafazan, dan jika ia ingin mewariskan sanad kepada uh, muridnya maka juga dengan harus hafazan. Nah, ini juga ada Syekh Hisam yang di Mesir yang seperti ini. Beberapa bulan yang lalu beliau memberikan bayan di Facebooknya kepada semua murid-muridnya, diberitahukan siapa yang mau memberikan sanad dan menyambungkannya kepada beliau maka harus mengambilnya dengan hafazan. Sekiranya anak murid tersebut tidak mengambil dengan hafazan kepada gurunya, maka murid tersebut harus membaca ulang dengan hafazan kepada gurunya. Baru Syekh Hisam meridhoinya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi perkara zaman dahulu ada zaman dahulu ketika mengambil sanad semuanya dengan hafazan. Ya. Dan Syekh Ahmad Isa Al-Masarawi juga termasuk yang tidak mengizinkan dengan mengambil sanad dengan membaca mushaf ya, karena dia mengkhianati kebiasaan para ulama terdahulu ya, begitu. Kemudian ada ulama-ulama yang juga membolehkan ya, membolehkan dikarenakan kondisi zaman sekarang yang susah. Artinya kalau kita menerapkan standar bacaan yang terlalu tinggi nanti orang jadi takut membaca Al-Quran dan takut belajar. Dan memang betul juga karena memang zaman sekarang tantangannya berbeda. Zaman sekarang sangat banyak sekali orang-orang yang bahkan tidak bisa membaca huruf hijaiyah, apalagi ngambil sanad dengan cara yang harus susah gitu. Sehingga tantangannya berbeda, sehingga beberapa ulama mutaakhirin mengambil ijtihadiyah mereka yaitu membolehkan. Adapun yang ketiga adalah membolehkan dengan syarat. Misalnya syaratnya adalah bacaannya sudah bagus, sudah sempurna. Nah, yang seperti ini diperbolehkan apabila kondisinya darurat seperti tadi. Ya, seperti yang dengan internet tadi. Nah, jadi masing-masing ini ada memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau kita berbicara sanad, maka saya teringat ungkapan guru kami yaitu Syekh Ridho yang mengatakan isnaduk ya ma qara'ta. Sanad kamu itu apa yang kamu baca dari guru kamu. Ya, karena sebetulnya sanad kita itu untuk membuktikan bahwa kita sudah belajar, sudah membaca di depan seorang yang memiliki otoritas, ya, seorang yang memiliki sambungan riwayat sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah mendapatkan sanad ini mau jadi apa kita? Itu yang jadi permasalahan. Ada orang-orang yang memang mengejar dunia, memang dia tujuannya bukan ingin faham Al-Quran ketika dia belajar, tapi dia ingin mengeruk keuntungan dunia sehingga dia cari jalan singkat. Ya, contohnya dengan mengambil sanad yang ekspres gitu, baca mushaf gitu.
Bahkan terkadang ada juga yang membolehkan membaca tidak sampai habis sudah diberi sanad. Ada seperti itu juga beberapa syekh-syekh. Nah, kalau yang seperti ini harus dihindari. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya. Apa manfaatnya selembar kertas itu? Ada beberapa orang yang mengambil memang untuk dia menunjukkan bahwa dia sudah punya ya sanad yang banyak gitu kan, sehingga dia bisa mengajar dan seterusnya. Tapi ilmunya sangat dangkal, bahkan tidak ada. Karena apa? Karena tujuan dia matlamatnya ya cuma sekedar selembar sijil atau sertifikat saja. Dia tidak betul-betul mengejar kemungkinan kesempurnaan bacaan Al-Quran. Dia mau dengan cara yang singkat saja. Nah, ini kembali kepada masing-masing individu, ya. Kalau kalau ada orang yang seperti itu, ya sebaiknya segera ya insaf dan juga bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an tidak boleh seperti itu. Al-Qur'an itu adalah amanah yang harus ditunaikan, sehingga mengambil ijazahnya itu ya, ketika kita sudah diijazahkan maka itu menjadi tanggung jawab yang besar bagi kita ya sebagai pembaca Al-Qur'an. Jadi tidak boleh kita menganggap perkara itu sebagai perkara yang ringan ya. Nah, jadi kesimpulannya ada tiga pendapat tadi. Jadi tapi pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan, harus mengambil dengan hafazan sahaja baru diterima ya. Jadi mengambil dengan hafazan ini ada beberapa metode juga. Ada yang metode membaca setiap satu makro, ada yang membaca setiap 4 makro, ada yang membaca setiap satu juz, ya. Macam-macam. Terpulang kepada syekh dan terpulang juga kepada si muridnya, gitu, ya. Pendapat kami, kalau kami sendiri karena kebiasaannya selalu dari awal mengambil dengan hafazan, maka ketika memberikan pun juga dengan hafazan. Jadi selama ini kami seperti itu. Jadi semua sanad yang kami dapatkan kami baca dengan hafazan. Dan jadi ketika kami mau memberikan kepada orang lain juga dengan hafazan, karena mengikut bagaimana guru kami memberikan kepada kami dan bagaimana kami mengambilnya dari guru kami. Ya, bahkan sampai jumlah halaman atau juz yang dibaca sekali waktu itu juga harus memenuhi syarat sebagaimana kami mengambil dengan guru kami. Jadi semasa kami dulu mengambil sanad ya, itu kebiasaannya setiap perjumpaan itu kami tasmi satu juz ya. Apakah dia qiraat ifrad ya, waktu itu awalnya Asim, atau kami baca jamak ya, ashabul qasar ya, riwayat Qalun, Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far ya, semua qari dari Mekah Madinah yang membaca dengan mim jamak dengan silah, kami baca secara jamak bertiga. Kami setiap baca juga satu juz ya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai habis di juz 30. Nah, jadi begitu juga kami nanti insya Allah akan memberikan kepada murid-murid kami. Jadi sudah ada beberapa yang tasmi tapi memang agak keberatan karena syaratnya adalah satu juz ya. Tapi memang begitulah sanatnya. Sanatnya kami dapat begitu, maka syaratnya juga begitu. Ya, jadi kalau misalnya nggak sanggup ya nggak apa-apa gitu. Karena itu adalah amanah ilmu. Kalau kita ringan-ringankan, nanti hasilnya kurang sempurna. Si murid ini tidak mungkin hafalannya, tidak mungkin bacaannya, kemudian punya ijazah Al-Qur'an. Nanti mengajar yang diajarkan salah, musibah. Bukan amal jariah yang didapat, tapi malah dosa jariah yang datang. Nah, ini yang kita hindari. Ya, oleh karena itu, walaupun ada program-program seperti itu, maka tetaplah kita usahakan sebaik-baiknya kalau boleh itu kan ya, bacalah dengan hafazan. Kenapa? Karena kalau kita dengan hafazan, paling tidak ketika selesai ada sisanya, bekasnya. Bekasnya itu adalah hafazan kita masih ada, ya kan? Tapi kalau kita baca dengan mushaf, dikasih sanad lewat mushaf juga, nanti ketika mushafnya hilang, hilang juga ilmunya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, kalau kita dengan hafazan mudah, karena semua bacaan kita tuh kita masih ingat. Dan bahkan kalau ada yang salah pun ditegur sama syekh, diperbaiki,
itu biasanya kita akan ingat terus. Kenapa? Karena kita hafazan kita dikoreksi sama syekh. Oh nih bacanya begini harusnya. Nah, itu jadi malah yang biasanya seperti itu akan lebih kekal di kepala kita. Semakin banyak dikoreksi, semakin bagus bacaan kita. Ya, begitu tujuannya. Ya, jadi banyak juga ya terpulang kepada manusianya lah kalau menurut saya. Tapi kalau memang ada yang mau mengambil dengan mushaf cuma sekedar untuk baca depan guru saja, Ustadz, mungkin karena waktunya terbatas, tafadhol silahkan. Tapi jangan jadikan ia sebagai tujuan, ya, matlamat, ya. Bagi saya kalau belum baca dengan hafazan itu belum dikira lah sebagai guru gitu ya, kebolehan untuk mengajar. Ya, karena penting sekali jangan sampai kita mengajar perkara yang salah, ya. Jadi begitu. Sanad dengan hafazan itu yang paling afdol dan yang paling banyak di pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama sekarang, dan yang terdahulu semuanya sepakat harus dengan hafazan. Dan yang kedua adalah membacanya harus dari awal sampai akhir. Jangan mau baca sebahagian tapi diberi ijazah. Itu tidak ahsan, yaitu mengkhianati ijazah itu sendiri, ya. Ada, kami pernah jumpa juga seorang syekh. Kami pikir beliau ini adalah orang yang alim. Ternyata beliau sangat mudah memberikan ijazah. Dan dapat tahu ternyata keilmuan beliau juga tidak terlalu dalam dalam bidang qiraat walaupun memiliki ijazah qiraat 10. Sehingga akhirnya kami dapat tahu juga bahwa ternyata beliau memberikan ijazah dengan mudah karena ketika awal mendapatkannya di Mesir juga dengan mudah. Nah, ternyata biasanya ada sebabnya ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi ketika kami dapat tahu keilmuannya tidak terlalu dalam, maka kami tidak melihat adanya faedah lagi gitu kan. Maka ya kami putuskan untuk tidak melanjutkan ya. Ya karena hakikatnya adalah kita kan mau belajar. Ketika kita mau belajar tentunya gurunya harus lebih tahu daripada muridnya. Nah, gimana kalau bacaan gurunya hafal Quran, ternyata muridnya hafal Quran, maaf, kemudian gurunya tidak hafal riwayat yang dibaca itu. Ya, karena semasa mengambil sanad dengan bacaan juga dengan mushaf dan juga dengan mungkin tidak sampai habis bacaannya. Nah, ini yang jadi muskil di sini. Ada kemuskilan, ada masalah di sini dan menimbulkan syak, keraguan. Terus yang didapatkan apa? Manfaat. Hanya selembar kertas, tak ada manfaat. Ya. Ketika kita belajar, kita harus tujuan kita itu untuk memperbaiki bacaan kita, menyempurnakan bacaan kita. Maka kita harus berguru kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Itu tujuannya. Kalau ternyata dia tidak lebih tahu daripada kita, artinya muridnya hafal Quran, gurunya nggak hafal Quran, nah ini musibah. Inilah kenapa para ulama-ulama sekarang menghindari memberikan sanad kepada orang yang tidak hafal. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ketika tasmi Al-Quran, gurunya ternyata tidak hafal, muridnya hafal. Kan jadi lucu seperti itu, ya. Nah, jadi kami dapati tahu ternyata tidak terlalu mungkin dan memang backgroundnya bukan background pendidikan, ya. Tetapi namanya orang Indonesia atau orang Malaysia kadang-kadang ketika ada Syekh Arab dianggapnya semuanya sudah soleh, soheh gitu. Padahal tidak, ketika ditelusuri lebih dalam lagi ternyata pemahaman ilmunya tidak terlalu dalam. Nah, jadi untuk orang-orang mungkin yang ingin sekedar dikoreksi secara huruf bacaan dengan syekh, ya boleh saja, tafadhol. Tapi bagi orang yang betul-betul punya tujuan untuk memperdalam, maka yang seperti ini tidak ada manfaatnya lagi, ya begitu. Jadi ingat, harus dengan hafazan membaca Al-Quran dengan guru, dan kemudian yang kedua membaca dari minas suratil fatihah ila suratin nas. Nah, ini kalau di sanad disebutkan itu khatmil Quran bi apa bi qiraah bi riwayatil, misalnya apa qolun gitu kan. Kemudian hifzon bisa disebutkan dengan hafazan gitu kan, minas suratin fatihah ila suratin nas, dan kami dapati bacaannya adalah bagus gitu kan ya. Maka fa'ajaz tuhu, kami ijazahkan kepadanya ijazatul qiraah. Nah, begitu, itulah ayatnya biasanya kalau dalam sanad Al-Qur'an. Nah, itu yang paling penting. Jadi dari awal sampai akhir dibaca didapati oleh gurunya sudah betul. Ya, itu jadi menjadi kesan gitu kan. Karena
Ya terasa sekali lah saya ketika habis talaki itu ya setiap minggu mondar mandir jauh gitu kan posisinya beda beda kota. Saya setiap hari setiap minggu traveling, setiap hari mengulang hafazan demi berjumpa dengan syekh tiap minggu, memungkinkan sisanya banyak ketika mengulang sampai berhatam berkali-kali, mungkin sekarang sudah hampir 3 kali ini, dan mau sambung lagi juga gitu kan. Itu ya memang masih banyak di sini nyisa gitu hafazannya gitu kan. Dan itu membantu juga kita untuk memungkinkan, karena jangan sampai kita mengajarkan perkara yang salah. Kita anggap kita dapat pahala banyak, kenapa ternyata berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala malah membawa dosa, ya. Hati-hati wahai pembaca Al-Qur'an. Allahu a'lam bishawab. Tadi berkaitan dengan sanad ya, gitu.